Baik, teman-teman, berikutnya setelah setting konfigurasi awal selesai, kita akan coba untuk buat controller baru untuk menampilkan halaman view dan juga untuk integrasi template yang akan kita masukkan ke dalam CI3. Nah, di sini di VS Code saya menggunakan salah satu plugin yaitu Codeium, di mana plugin ini bisa mengintegrasikan coding yang kita buat dengan AI gitu ya. Jadi ada fungsi atau ada fitur autocomplete yang akan mempermudah kita kalau misalnya kita nggak hafal coding misalnya atau eh, banyak lupa atau malas ngetik segala macam. Tapi yang jelas kita harus paham logiknya dulu, gitu ya. Kita harus paham logik awal. Masalah coding nanti akan bisa dibantu oleh AI seperti itu. Misal saya akan buat satu controller dengan nama beranda, gitu ya. Beranda.php. Nah ini kalau misalnya saya hafal coding, ya saya akan ngetik dari awal gitu ya. Tapi dengan saya install plugin Codeium ini akan ada fitur autocomplete-nya sehingga saya tidak harus mengetik semuanya. Saya cukup mengarahkan si Codeium ini untuk menuliskan coding sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan program yang akan kita buat. Misal seperti ini. Uh, PHP. Oke, kelas beranda. Nah, ini sudah ada autocomplete-nya, teman-teman. Kita tinggal tab. Nah, dia udah menjalankan fungsinya sendiri, gitu ya. Udah ada function index, view, load, beranda. Nah, seperti ini codingnya udah jadi, dia udah ada 8 baris. Kita tinggal bikin view dengan nama beranda, gitu ya. Kita hanya tinggal bikin view dengan nama beranda. Berarti kita masuk ke dalam view, buat file dengan nama beranda.php. Oke, saya tulis ada di sini, selamat datang. Ini adalah halaman beranda. Oke, simpel seperti itu dulu ya. Oke, kita coba masuk ke beranda. Nah, ini udah muncul ya. Selamat datang, ini adalah halaman beranda. Kalau misalnya saya ingin menambahkan biodata misalnya, public public function biodata. Ya, seperti ini, saya enter. Nanti biasanya sudah ada autocomplete. Nah, seperti ini. Load view biodata. Berarti saya harus bikin view dengan nama biodata. Oke. Saya akan bikin view dengan nama biodata.php. Oke, ini adalah halaman biodata. Oke, saya tambah di sini biodata. Ini adalah halaman biodata. Nah, di sini kita belum menggunakan template, teman-teman ya. Kita belum menggunakan template, jadi masih putih polos seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba integrasikan template yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita download tadi ke dalam beranda ini, gitu ya. Oke, tadi template saya taruh di sini. Nah, sebelum saya ekstrak, maka biasanya saya akan membuat satu folder, gitu ya. Jadi CSS ini akan saya tempatkan di satu folder khusus. Ya, saya ekstrak dulu, biar nanti mudah cara ngambilnya. Oke, saya close. Yang lama saya hapus. Ini saya rename ya menjadi sbadmin. Sbadmin. Ini aja. Nah, di template ini sebenarnya teman-teman sudah ada contoh, gitu ya, sudah ada contoh. Jadi kalau misalnya saya ingin lihat contohnya, tinggal klik aja. Nah, ini template yang mau kita gunakan, ya. Oke, ini masih statis, gitu ya. Nanti akan kita coba buat dinamis, gitu ya. Oke, kita akan coba ambil halaman indeks ini, lalu kita masukkan ke dalam beranda kita. Jadi beranda nanti halamannya seperti ini, gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, jadi tadi sudah kita ekstrak ya, sbadmin. Contohnya ada di indeks. Nah, ini codingnya ya. Contohnya ada di indeks. Ini saya Ctrl A, copy, lalu saya masuk ke file beranda. File beranda. Nah, ini dia. Saya Ctrl A, paste. Nah, seperti ini. Oke. Lalu apakah beranda saya berubah? Gitu ya. Jawabannya berubah, tapi masih berantakan. Nah, ini dia, masih berantakan. Loh, kok nggak sama? Ini
tampilannya bagus, yang ini kok masih berantakan. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah CSS dan JavaScript-nya masih belum nyatu, gitu ya. Kenapa? Karena di awal indeks itu adanya di sini. Nah, CSS, JavaScript, dan lain-lain itu adanya di sini. Jadi mereka itu masih dekat lah. Nah, sedangkan file beranda saya itu adanya di dalam aplikasi view beranda. Nah, ini CSS-nya masih belum nyambung ke tempat yang tadi. Jadi ya, kalau misalnya saya ibaratkan saya tekan kontrol atau di sini dulu. Ini bisa running bagus. Kenapa? Saya tekan kontrol U. Nah, ini lihat href vendor font awesome. Nah, ini kalau saya klik ngelink CSS-nya. Nah, ini muncul. Yang lain juga sama. CSS SPSM 2 ini saya klik. Nah, muncul. Kalau muncul seperti ini berarti sudah nyambung. Nah, sedangkan punya saya, ya, ini saya refresh. Saya tekan kontrol U. Oke, kita coba nih vendor ya. Nah, 404. 404 artinya apa? Tidak ditemukan atau ya belum ketemu lah. Nah, ini yang harus kita benerin dulu. Nah, kita benerin supaya nyambung CSS ataupun JavaScript-nya. Oke, kita masuk ke beranda di sini ya. Oke. Beranda, yang lain saya hapus. Sebelah kiri saya. Oke, kita fokus. Kita coba dulu dari sini. PHP echo base URL. Oke, ini udah ada autocomplete cuman belum pas. Kita cek dulu. Dia adanya di SB admin. Ya, kita tes dulu nih, benar atau enggak di paths-nya di sini gitu ya. Sampai dia bisa ketemu paths-nya. Oke, localhost web 2 SB admin vendor. Nah, ternyata belum ketemu. Karena mungkin ini ada spasi ya. Oke, saya refresh lagi. Oke, ini udah nyambung ya. Oke, ternyata yang atas ini udah nyambung. Kalau sih kita lihat, harusnya sih ada sedikit perubahan di sini. Saya refresh. Nah, udah ada nih, icon-iconnya udah masuk. Berarti paths kita udah bener nih, yang atas. Nah, yang bawah tinggal ngikutin atau simpelnya kita kopas saja. Ini saya copy. Oke, saya paste di sini. Lalu kita cari lagi. Biasanya yang atas itu adalah CSS teman-teman ya. Nah, di bawah itu nanti ada JS-nya atau JavaScript. Dia ada di paling bawah. Oke, di paling bawah. Footer, di bagian footer. Nah, di sini dia. Oke, kita paste aja semua di sini. Pokoknya semua yang nge-link ke SB admin atau ke template SB admin, kita tambahkan seperti ini depannya. Oke, kita refresh. Nah, udah sesuai ya. Ini adalah template yang kita download tadi. Dan ini adalah website kita nih, localhost web 2 beranda. Tampilan udah sesuai. Oke ya. Oke, sampai sini website kita sudah memiliki template gitu ya. Nah, cuma di sini saya akan menjelaskan sedikit. Biasanya template itu nanti di bagian sidebar lah, di sini disebutnya sidebar ya. Di bagian sidebar nanti akan dibikin dinamis. Artinya bagian-bagian menu ini nanti akan diisi dengan PHP. Kalau sekarang kan masih ditulis manual ya. Kalau teman-teman lihat, sidebar itu adanya di sidebar pending request, kayaknya di atas nih. Menu-menu itu adanya di sebelah kiri. Nah, ini dia. Ini ada dashboard, jadi ada komponen. Nah, ini sidebar nih. Adanya di sebelah kiri kan. Nah, ini nanti akan dibikin dinamis. Gitu ya, akan dibikin dinamis menggunakan bahasa PHP. Gitu. Yang atas juga akan dibikin dinamis. Biasanya ini disebutnya header gitu ya. Ini header, lalu ini sidebar, di bagian tengah ini ada konten, lalu di bagian bawah itu di sini ada footer biasanya. Atau disebutnya footer. Ya, kalau kita inspect, saya kiri ya. Nah, ini dia navbar ya, ini bagian atas. Lalu ini yang sebelah kiri ini
biasa disebut sebagai apa nih? Ada namanya nggak di sini? Sidebar ya. Kalau saya sih suka nyebutnya adalah sidebar karena dia ada di posisinya ada di samping. Lalu yang di tengah ini nanti kontainer ya atau konten bagian kontennya seperti itu. Jadi kita akan membagi 3 halaman yang sorry 4 ya. Yang paling bawah ini footer. Ya. Jadi nanti footer itu adanya di paling bawah seperti itu. Oke, kita buat satu folder di dalam view untuk menyimpan template. Jadi di dalam view kita akan buat satu folder, misalnya layout gitu ya. Nah, layout ini nanti berisi tadi template, ada header, ada sidebar, sama ada footer. Jadi ya, sini saya buat aja 3 filenya. Saya bisa buat langsung di sini atau bisa juga menggunakan VS Code. Header.php. Bisa juga saya menggunakan VS Code gitu ya. Ini layout. Di sini sidebar.php dan terakhir adalah footer.php ya. Oke. Sebelum lanjut teman-teman, tadi di awal mungkin belum saya sampaikan ya. Kalau kita ngoding biasanya kita akan menggunakan GitHub ya. Untuk apa? Untuk menyimpan coding kita, untuk mengetahui perubahan-perubahan terjadi gitu ya. Ini mumpung belum jauh, saya coba untuk upload ke repository GitHub. Jadi kalau teman-teman punya GitHub, sambil ngoding nanti bisa sambil mengikuti tutorial ini ya, teman-teman bisa upload codingnya ke GitHub. Sebentar. Oke, saya akan buat repository baru. Saya buat public aja. Namanya adalah sbadmin 2 ci 3 ci 3 ya, oke ya. Saya buat public, saya upload ke GitHub dulu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau download, misalnya mau dioprek-oprek, silahkan gitu ya. Oke, di sini saya di terminal git init git add spasi titik. Oke, ini ada init git add spasi titik. Oke, dia akan nge-add semua coding yang ada. Ini saya kopas aja ya, biar cepat. Ini yang lama mungkin template-nya ya. Jadi karena sudah dimasukin template, jadi size-nya pun juga akan semakin besar. Oke, habis itu saya klik kanan, di commit. Habis itu nanti dia bikin branch main. Habis itu di push. Cuma tadi saya kopas langsung kan ya, jadi biar gak usah ngetik-ngetik. Kalau upload ini cepat atau tidaknya tergantung koneksi ya. Ini koneksinya mungkin gak terlalu cepat, jadi agak lama. Git push min u origin main. Oke, saya coba push pakai ini aja biar nggak usah login ya. Git push min u origin main. Oh, nggak bisa. Udahlah di sini nggak apa-apa. Git push min u origin main. Kita minta username, minta password. Oke, sudah ke upload ya.
proses upload, kita coba lihat. Oh, belum. Kalau udah ke upload nanti kelihatan. Ini udah dia. Oke, oke ya, udah masuk teman-teman ya. Ini coding yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah buat beranda, ini untuk tampilannya nanti, sidebar, footer, sama header. Oke, ada 3. Nah, gimana proses selanjutnya? Kita akan pecah dari template yang sudah jadi tadi. Website ini akan kita pecah. Jadi tampilannya akan kita pecah ke dalam 3 coding, ya, ke dalam 3 coding atau ke dalam 3 file. Maksudnya 3 file. Oke. Header itu dimulai, ini masuk ke header lah pokoknya ya, dari logout segala macam. Ini masuk ke dalam header. Sebentar. Color product animation. Biar yang 2, dashboard interface. Dashboard itu oke, kita coba ganti ini dulu ya. Dashboard 12. Dia posisi di mana? Ini dia. Dashboard 12 di situ. Komponen 1. Oh, dia ada di sini. Oke. Utilities itu yang ini ya. Oke. Add-on itu yang paling bawah. Label dari add-on page yang 404 blank page, ada charts, table, SB Admin Pro, ini saya hapus saja ya. Sidebar message. Sampai sini ya. Ini UL ujungnya di mana UL? Ini menu samping. Oh, ada di sini. Oke. Kalau mau dipecah, berarti ini saya cut. Sebenarnya bisa jadi 2 ya. Ini saya bikin 3 deh. Saya cut. Oke. Lalu UL sampai UL. Nah, ini sidebar. Ini juga saya cut, saya taruh di sini. Lalu alert center tuh di sini ya. Nah, ini dia. Oh, gitu. Oke. Ini saya masukin ke sidebar aja deh. Saya cut, masukin ke sidebar. Jadi atas ini saya masukin ke sidebar juga teman-teman. Atau kalau enggak, masukin di header aja semuanya. Opsional sih. Saya masukin header aja deh. Biar jadi nggak usah pakai sidebar. Saya hapus saja. Header. Nah, ini nanti konten dashboard general report ini kan. Kita dashboard 1 ke 12 lah ya. Ini nanti dia masuk di sini. Terakhir itu footer. Footer adanya di bawah. Nah, ini dia. Logo modal. Oh, ini logo modal. Footer ini kan. Nah, kalau saya lihat nanti beranda ini udah error, bukan error ya, maksudnya berantakan. Nah, kenapa berantakan? Karena tadi header sama footernya kita pisah. Lalu gimana nyatuinnya? Salah satu caranya adalah dengan um, memanggil view kalau di CodeIgniter ya. Jadi kita masuk ke beranda lagi.
beranda yang controller ya. Beranda. Oke. Nah, di sini data judul halaman beranda. Ya, misal seperti ini. Nah, load view-nya tuh nanti ada 3, teman-teman. Jadi ini bukan template ya, layout. Layout tadi kita buat header, oke ya, layout header sama layout footer. Layout footer. Enggak semua suges yang ada di apa Codium itu benar ya. Jadi kita harus paham alur dan kita bisa menguasai atau kita nanti akan bisa menyesuaikan autocomplete itu dengan project yang kita buat. Layout. Nah, ini baru beranda. Sorry, langsung beranda. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Sdata itu nanti biasanya ada di sini. Oke, kita coba refresh. Nah, belum tampil. Kenapa belum tampil? Footer layout. Oh, dia di biodata. Nah, biodata udah bener. Berandanya masih berantakan. Kenapa? Karena di beranda belum ada 2 ini. Ya. Ini adalah template. Template header. Dan ini adalah template footer. Oke. Jadi saya harus copy ini untuk ditaruh di atas dan copy ini untuk ditaruh di bawah beranda. Oke, saya kasih data ini untuk ngasih judul misalnya. Enggak pun juga nggak masalah ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini udah running nih. Beranda, biodata. Nah, udah. Sekarang sebentar. Berikutnya adalah kita coba edit menunya ini, teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Saya coba edit dan ini nanti berlaku untuk semua template ya, atau berlaku untuk semua menu, beda dengan yang statis. Jadi di header ya, menu ada di sini. Yang tidak penting saya buang, kurang lebih seperti itu. Saya coba mulai buang dari table. Nah, ini yang saya buang nih, SB Admin Pro. Nah, ini yang bawah ini saya buang. Oke ya, udah hilang. Lalu table ini saya buang. Jadi kalau teman-teman buang harus perhatikan tagnya ya, atau dimulai dari li, diakhiri dengan li. Nah, ini satu blok dihapus. Kalau misalnya teman-teman menghapusnya nggak satu blok, maka nanti bisa terjadi error. Misal, ini saya hapus, gitu kan. Tapi li yang bawah ini nggak saya hapus. Nah, ini nyangkut ntar biasanya. Nah, bisa running, tapi ada kalanya nanti dia nyangkut, gitu ya. Ini mungkin masih aman lah, gitu kan. Tapi ada kalanya nanti ketika misalnya kita menghapus file, tapi nggak satu blok, ada kemungkinan nanti dia nyangkut. Nyangkut itu maksudnya gimana? CSS-nya jadi berantakan, gitu ya. Oke, add-on saya hapus, HR ini saya hapus. Oke ya. Kita sisakan komponen satu aja. Utilities kita hapus. Ini ya, satu blok ini saya hapus. Nah, komponen kita ubah menjadi master misalnya. Master. Nah, kalau misalnya saya ingin membuat aplikasi penjualan gitu ya, misalnya ya, aplikasi penjualan.
Maka saya bisa naruh di sini misalnya barang, lalu di sini kategori atau produk lah ya, produk kategori. Oke. Master, ada produk sama kategori. Ya. Lalu apakah kalau linknya ini saya ubah nih ke beranda, sama gitu ya. Jadi template ini sudah dinamis dari sisi menu dengan menu yang lainnya itu. Tapi masih statis karena dia masih ditulis manual di sini, belum diolah menggunakan database. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, menu di sini itu bisa disimpan ke dalam database, sehingga kalau misalnya ada menu yang ingin dihilangkan atau ada menu yang ingin eh, ditambah dan segala macam, tidak lagi ngoding di sini, tapi eh, manajemennya dari database, gitu ya. Oke, kita coba buat yang simple. Kita bikin hyperlink, misalnya produk ini saya buat di master slash produk. Ini master kategori. Jadi semua data master itu saya masukkan ke dalam controller master kategori. Ya, jadi master produk sama master kategori. Saya refresh. Oke, saya klik produk. Nah, sorry, ini harusnya ketika saya klik berandanya hilang, jadi master kategori, master produk gitu ya. Tapi kenapa kok di sini berandanya nggak hilang? Karena hyperlink saya masih seperti ini. Bagaimana yang benar? Kalau di CI kita bisa menggunakan fitur namanya base URL tadi. Echo base URL, nah master slash produk. Jadi biar dia tidak URL-nya tuh nggak nimpa URL yang sebelumnya gitu. Echo base URL, nah tinggal di tap aja karena menggunakan kode IOM tadi. Oke, saya refresh, master produk. Nah, master produk udah bener ya. Master kategori. Oke. Berikutnya apa yang perlu dibuat yaitu controllernya, ya, controller master yang nanti fungsinya ada produk ataupun kategori. Oke, kita buat lagi controller untuk master master.php. Oke, seperti biasa. Oke, tinggal ditunggu aja. Biasanya nanti dia akan ngetikin, oh ya, kelas master. Huruf depannya besar ya teman-teman kalau bikin kelas di CI. Nah ini dia nih, ada sedikit penambahan. Yang bisa masuk ke sini harus login dulu. Di sini sudah ada construct ya. SD session user data status tidak sama dengan login. Kalau kita masuk ke halaman master ini dengan status yang belum login, maka kita nggak boleh masuk. Redirect base URL login, kita disuruh login lagi atau disuruh login ulang. Nah, terserah nih nanti mau dipakai atau enggak. Sebenarnya ini untuk mengamankan halaman admin supaya orang yang nggak login itu nggak bisa masuk, gitu ya. Oke, function index ini master index ini saya matikan dulu. Saya fokus ke master product sama master kategori tadi, gitu ya. Nah, kenapa kok di sini udah otomatis produk sama kategori? Karena sebelumnya saya ada bikin hyperlink produk sama kategori, gitu ya, di header tadi. Jadi ada master product sama master kategori sehingga autocomplete-nya itu menyarankan untuk bikin folder master sama file product. Nah, kalau link seperti ini teman-teman, bikin folder namanya master dan file dengan nama product di view ya. Ini folder master, file product, folder master dan file product. Di view saya buat folder master, lalu di dalamnya ada produk.php sama kategori.php. Oke. Apakah kalau seperti ini udah bisa running? Kita coba. Klik produk. Harus login dulu. Klik kategori, harus login dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada pengaman seasonnya nih. Gimana supaya kita belum bikin login nih, biar bisa masuk? Ya udah, dikomentarin aja dulu. Oke, kita komentarin supaya coding ini nggak terbaca. Ya, coding ini untuk sementara tidak dibaca dulu atau diabaikan dulu. Jadi nggak perlu login pun harusnya bisa. Klik produk. Nah,
ini udah bisa nih. Produk sama kategori. Di sini error nih. Call member function view null bla 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 bla. Nah, kalau ada error seperti ini, teman-teman, dibaca errornya. Controller master line 24. Controller master line 24. Ini master kategori. Errornya adalah call to member function view. Member, salahnya apa ya? Member function view. Class master. Um, saya dari sini. Ya, kosong ya. Oke, mungkin tadi construct-nya yang bermasalah. Coba di bagian produk. Ini halaman produk. Ini halaman kategori. Oke, ini untuk tes saja tampil atau enggak gitu ya. Oke, ini halaman produk benar. Ini halaman kategori, benar ya. Oke. Kalau sudah kita buat halaman ini mirip seperti tampilan produk atau tampilan kategori, gitu ya. Atau bikin inputan lah, gitu ya, bikin inputan. Gimana caranya? Kita lihat di sini di SBadmin itu ada contoh ya, ada contoh table. Kita lihat table. Nah, seperti ini. Yang perlu kita kopas sebenarnya teman-teman adalah di bagian tengahnya aja. Kenapa? Karena di bagian atas sama samping itu kan sudah masuk ke template tadi ya. Ya, kita coba di sini di master. Um, di atas kita as this load view, bukan master, layout. Nah, layout header sama layout footer. Ini saya kasih contoh yang produk dulu ya. Yang produk. Contoh yang tadi. Oke, kita coba yang produk dulu. Nah, kok double? Oh, header semua pantesan. Footer. Refresh. Nah, ini dia. Ini halaman produk. Nah, uh, kita buka coding contoh ini, lalu kita ingin ngambil data tabelnya ini, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, kita masuk aja ke data table. Data tabelnya itu, jadi nanti teman-teman tinggal oprek atau masukin bagian tengahnya aja. Jadi ambil coding bagian ininya aja, ya. Yang atas sama yang samping nggak usah. Ada di SBadmin, di sini table. Nah, ini dia table. Oke, kalau biar cepat nyarinya, cari aja Ctrl A gitu ya. Data table example misalnya. Copy. Nah, ini dia. Data table example. Nah, kita mulai dari sini bisa nih. Kita mulai dari sini. Ini di halaman 373. Kalau kita klik, dia nanti akan ngasih tahu ujungnya tuh di mana. Oke. 373 karena kita kalau ngopi harus satu blok. Ini kalau kebanyakan saya hapus aja nih recordnya. Jadi biar nggak terlalu panjang. Tadi isinya sekitar 50-an ya, 50-an lebih lah. Biar nggak begitu banyak, kita hapus bagian isinya. Masih banyak, kita hapus lagi. Biar nggak begitu banyak isinya. Udah sisa berapa lah ya. Oke, kita mulai dari di sini. 37 dari sini ya, 372 sampai kita turunin. Nah, ini dia. Jadi sini ke atas sampai 372 tadi ya, atau sampai tulisan data table.
copy, masuk ke produk, dan kita paste. Oke, running atau enggak nih? Kita coba. Refresh. Nah, udah masuk. Udah masuk ya. Cuman data tabelnya belum jalan nih. Data tabelnya belum jalan. Data table itu gimana nih? Kita bisa mencarian otomatis di sini. Nah, ini belum jalan. Developer. Ini belum jalan. Ya, atau Tokyo misalnya. Nah, ini kan udah nyari otomatis nih. Nah, di sini belum jalan. Nah, belum ada tampilan seperti yang tadi. Penyebabnya adalah karena kita belum import fitur-fitur yang ada di sini. Ini ya. Nah, ini di sini ada fungsi data table-nya. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita masukin. Masukinnya di mana? Bisa di footer, bisa juga langsung. Kalau ini mau saya masukin ke footer aja. Ini saya masukin ke footer sini. Ya, ini belum ada kan data table ya. Kalau kita lihat di sini belum ada data table, makanya dia nggak bisa nampilin. Ini saya copy, paste, paste, paste. Sama satu lagi, mungkin kalau ada CSS-nya ya. Ini jadi JS-nya udah, CSS di atas. Nah, ini dia data table bootstrap nih ya. Nah, ini saya copy, saya masukin ke header di paling atas. Nah, di sini belum ada kan CSS untuk data table. Nah, di sini ini juga sama nih, saya copy, paste. Coba saya refresh. Nah, udah muncul ya teman-teman. Tokyo. Oke. Nah, sampai sini nanti teman-teman bisa coba untuk mengembangkan lagi. Jadi kurang lebih caranya sama ya. Ini kategori belum, nanti teman-teman bisa pakai ini untuk latihan. Jadi bagaimana cara memasukkan template ke kategori. Nah, ini sebagai contoh yang produk sudah nih ya. Produk, kalau kita mulai dari beranda, oke, produk. Ini ya. Oke, ini udah fix, udah jalan. Nanti saya upload ke GitHub. Kalau teman-teman mau ambil, silahkan diambil source code-nya. Ya, coba saya push dulu. Git status. Git add, spasi titik. Git commit, spasi, git commit, spasi min m. Update template sb admin 2, oke. Jadi teman-teman tinggal pakai. Git push. Oke, sip ya. Di sini udah saya refresh, udah masuk. Update sb admin 2, oke. Baik, nanti teman-teman boleh ambil ini alamatnya. Nanti bisa aja ketik username ya. sb admin 2 ini biasanya ada di paling atas nanti. Kalau misalnya teman-teman masuk ke GitHub, gitu ya. Karena ini saya bikin public, jadi teman-teman bisa mendownload atau mengambil dan mengembangkannya lagi, bisa untuk project UAS ataupun yang lainnya. Oke, sekian untuk tutorial yang kedua. Nanti kita akan coba sambung lagi untuk pembahasan-pembahasan berikutnya.